Astagfirullah, saya duduk ya Bu ya. Saya izin duduk ya. Boleh nggak? Kalau nggak boleh saya pulang lagi ntar. Bukan maksud sul adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, yang belah pojok kompak, yang pojokan sono belum jawab salam. Bu, yang pojokan, Bu, 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 galakan dia. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan bisa pergi ke Mekah, bisa tawaf di Ka'bah. Ntar lu foto dulu, jangan lagi mangap di foto. Foto nih. Gaya ngangkat jemuran. Mudah-mudahan yang jawab salam bisa tawaf di Ka'bah, bisa sa'i di Safa Marwah, bisa ziarah ke makam Rasulullah, pulang-pulang bisa beli tanah, punya rumah mewah-mewah, punya mobil juga mewah. Yang masih perawan belum nikah mudah-mudahan bisa nikah. Yang udah nikah mudah-mudahan bisa nambah lagi. Mudah-mudahan kita kelak nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya robbal, amin ya robbal. Cikini apa lagi? Aku begini gara-gara Cikampek. Paling capek kalau mikirin dia. Pada hafal semua. Kalau kita ganti boleh nggak? Jadi sholawat boleh nggak? Boleh nggak? Cikini. Ustadz nanya bapak-bapak, ibu-ibu diem dulu dong. Cikini dengan maulid Nabi, ayo kita bahagia. Cikampek walau capek yang penting bahagia. Tasik, orang Tasik sebut mulu katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu. Anta syamsun anta nurun anta izir wa ghali anta mis. Ayo semua sallallahu 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 ala sallallahu alaihi
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa sirri sirri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, bil khusus para guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Daman Huri, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, panjang umur beliau, dimudahkan rezekinya, ilmunya bermanfaat buat kita semua, amin ya robbal. Dan tak lupa Ketua DKM Masjid As-Salam Bapak Ustadz Firman Zah, kita doakan mudah-mudahan Ketua DKM serta para struktur selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya dan segala hajatnya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa para guru yang lainnya, bil khusus Mukarram Kiai Haji Helmi Hazim dan juga Ustadz Heri serta para guru yang lain, para asatidzah, para muallim, para sesepuh yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat serta rasa takjim dan mahabbah saya. Dan tak lupa para pengurus, para panitia yang luar biasa sudah menyiapkan acara, mudah-mudahan segala hajatnya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa Bojonggede, Bapak Dede Malvina, dan tak lupa Bapak Ketua RW, ada Ketua RW yang tadi sedang sambutan. Masya Allah, kita doakan Ketua RW kita selalu sehat walafiat, berkah selalu, segala hajatnya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya robbal alamin. Dan tak lupa Bapak RT, ada Pak RT? Ya Pak RT, mana Pak RT? Nah, Pak RT, kita doakan Pak RT juga makin sehat, panjang umurnya. Bu, apaan? Kalau kita perhatikan, kita doain nih para RW, para RT. Kalau RW, RT nyatu sama para kiai, insya Allah semua urusan beres. Betul apa betul? Apalagi RT yang berhadapan langsung, tadi Pak RW bilang, Masya Allah tadi Pak RW sambutannya luar biasa. Bahkan saya perhatikan tadi ibu-ibu yang sudah nampil dengan angklungnya ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu ya. Kalau kita perhatikan Masya Allah Pak RW udah ngasih sambutan, ngasih sholawat, pakai baju gamis bici putih, cakep bener ya. Saya bilang jangan pinter-pinter RW, ngapa ntar nyaingin saya. Tapi Masya Allah kita bangga punya RW, punya RT yang peduli sama kita. Betul apa betul? Karena kalau apa-apa pasti yang dicari yang dicari yang dicari RW. Betul apa betul Bu? Orang mau bikin KTP yang dicari, orang mau bikin kakak yang dicari, orang mau bikin surat keterangan kematian yang dicari, orang mau bikin akte kelahiran yang dicari, ada motor hilang yang dicari, ada tetangga perawan bunting yang dicari. Lah coba itu teh
Makanya Pak RT kita doain biar sehat panjang umur ya Pak RT ya. Amin ya robbal. Para gurunya, para kiainya semua. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf, alhamdulillah pada kesempatan ini bisa silaturahim. Bukan maksud ngajarin, bukan maksud nasehatin. Alhamdulillah di bulan Maulid ini saya bisa silaturahim ke tempat ini. Walaupun jalanan macet luar biasa. Saya berangkat dari rumah. Kalau dilihat berangkat malam minggu macetnya Masya Allah. Itu luar biasa para guru. Apalagi di lampu merah serba semuanya keluar. Dari mulai yang tua sampai yang muda keluar semua. Sampai saya lihat di depan saya ada orang naik motor boncengan perempuan. Mending tuh perempuannya cakep. Udah gitu buka aurat. Pakai motor, mending motornya Ninja R. Boro-boro Ninja R Supra empit. Udah di belakang saya pakai celana tipis. Bawahnya tipis. You can see. Kamu bisa lihat. Saya bingung. Mau diliatin dosa? Kagak diliatin? Mubazir. Namanya Ustadz, akalnya banyak. Istighfar. Renggangin dikit. Tapi Masya Allah nih anak muda mau ngumpul jam segini, duduk lama dalam rangka Maulid Nabi. Mudah-mudahan nih berkah semua, amin. Amin. Yang punya utang, utangnya lunas. Utang semua ini. Yang punya urusan, urusannya lunas. Yang palanya pusing, mudah-mudahan palanya hilang. Pusingnya. Yang lagi ribet urusannya, mudah-mudahan urusannya kelar. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Yang sedang sakit mudah-mudahan sehat. Yang kakinya lagi pada kesemutan mudah-mudahan hilang kakinya. Bu, Pak, ini acara Maulid kudu semangat kita. Ya, jangan kalah sama bocah. Coba bocah yuk, tepuk anak soleh. Bocah. Ini yang disuruh bocah. Iya, tepuk anak soleh. Yes, tuh tepuk tangan. Nanti Pak Ustadz minta satu orang nih anak-anak maju nih. Ustadz punya pertanyaan. Nanti Pak Ustadz kasih duit. Mau nggak? Mau nggak? Anak-anak. Ibu-ibu mah hijau banget dah. Kalau ibu-ibu semuanya saya bagi lah bangkrut saya. Coba kalau bapak-bapaknya sama ibu-ibunya yuk, jangan sampai kalah. Sama-sama bapak-bapaknya, tepuk Bapak Soleh. Ada Bapak Soleh? Udah pulang. Iya. Coba sama-sama, tepuk anak Soleh. Udah sekarang tepuk Bapak Soleh. Ayo Pak, kita jangan kalah sama bocah. Ayo Pak, kapan lagi ngerjain bapak-bapak? Tepuk Bapak Soleh. Aku Bapak Soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dicintai, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku Bapak Soleh. Lah coba itu, besok balik lagi ke TK ya Pak.
Bu, jangan kalah sama bapak-bapak. Semangat, semangat. Tepuk Ibu Solehah. Aku Ibu Soleh. Apel. Apel gitu ya. Jadi anak-anak ini. surakin bapak bu. Oh kalah tuh. Ini ketahuan bapaknya mancing mulu kali ya. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat nih tema Tablik Akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Masjid As-Salam Perumahan Gria Yasa Lestari. Ini mudah-mudahan masjid makin syiar dalam tema meneladani sifat dan akhlak dalam kehidupan Rasulullah SAW. Kalau saya baca temanya bagus, pas sebelah sini saya bingung ini foto siapa ini. Penceramanya Mas Singgi Maulana SPDI Ki Kelana. Pasti ibu bingung kenapa saya dipanggil Ki Kelana. Kalau bapak mau tahu, nama Ki Kelana itu diambil dari satu gelar yang dinamakan aki-aki jarang pakai celana. Tadi ada yang nanya, beneran Ustadz? Lah bener, namanya Ustadz mah kan jarang pakai celana bu. Bener apa bener? Tanya be Ustadz. Makanya kagak aneh kalau Ustadz anaknya banyak. Emang apa? Ya tinggal dibuka doang. Bu. Kalau kita bicara maulid, siapa yang nyuruh maulid? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Orang kompak. Bu, ini saya mau kupas tapi saya mau coba ibu baca Quran. Sambut, lanjutkan ayat yang saya baca. Pak, masih hidup? Masih. Coba bapak lanjutin ayat yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa alam yaj'al wa arsala tarmihim faja'alahum. Masya Allah, tepuk tangan buat bapak-bapaknya. Bu, ibu, lanjutin ayat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ada yang Ghafurur Rahim, ada yang tulis Syekh Qadir, ada yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kita lihat tadi yang saya baca ini Al-Quran tadi, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kalau kita lihat bahwasannya para ulama tafsir sepakat dari mulai Jalaluddin As-Suyuti bahkan sampai kepada Ibnu Katsir dan seluruh ulama tafsir sepakat ini ayat menjelaskan tentang karunia keistimewaan, bahkan yang paling agung sebuah karunia yang Allah berikan untuk alam semesta ini tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Nabi Muhammad.
fafrohu, maka bergembiralah. Artinya apa? Disuruh girang kita. Kenapa? Karena rahmatan lil alamin itu adalah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas Allah sampaikan dalam hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq, andaikan gak ada engkau ya Rasulullah, niscaya tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Ternyata Allah menciptakan jasadnya Rasulullah, tujuannya adalah salah satunya memperbaiki akhlak manusia. Maka bergembiralah, karena semua yang kalian kumpulkan tak sebanding dengan karunia Allah. Siapa itu? Baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bersyukur kalau kita jadi umat Rasulullah. Bu, bersyukur enggak kalau jadi umat Rasul? Bersyukur enggak? Kalau saya tanya cinta enggak sama Rasulullah? Pak, cinta enggak sama Rasulullah? Saya mau tanya, lebih cintaan sama bini apa sama Rasul? Dua-duanya. Lebih cinta sama suami apa sama Rasul? Dua-duanya. Hah? Kalau kita cinta sama Rasul, maka buktikan di mana cinta kita. Bu. Apaan? Bukan kalau lagi ngaji ya diem baik, udah kayak orang bengong. Bilang tawanya paling gede. Bu, jadi Rasulullah itu karunia yang luar biasa, yang dimana Allah utus tujuannya adalah untuk membawa kita semua agar kita menjadi orang yang selamat hidup. Bahkan kita berharap mudah-mudahan kita dapat syafatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal, amin ya robbal, amin ya robbal. Bila ingin melihat hafal bu, bila ingin melihat Nabi di dalam, sering menyebut namanya, baca sholawat. Bila ingin melihat di dalam surga, sering menyebut namanya, baca sholawat. Coba bu, jangan biar duduk. Apal semua Pak. Bu, pengen sama Rasulullah, cinta sama Rasul. Sekarang Pak Ustadz mau tanya nih anak-anak. Halo. Hai. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang bisa tahu nama anak-anak Nabi, Pak Ustadz kasih duit. Pakai lagam tuh. Anak-anak Nabi ada tiga laki, empat perempuan, sama bernama kakeknya bernama pamannya Abu. Coba ibu-ibunya, ampar-ampar pisang masak
mangga. Apinya ada yang masak jengkol. Nah, Pak Ustadz minta satu. Ayo, ini kira-kira saya ngisi ceramah sampai jam berapa ini? Maju deh. Hah? Maju. Sampai jam 2 malam. 2 malam. Ini kira-kira berapa kiai yang udah mati di sini? Ayo atuh orang deh, ayo nak. Maju deh. Maju. Ayo, sini. 2 deh, 2. Yang perempuan 1, yang laki 1. Sini, dia tepuk tangan. Kan main dah. Iya. Gede. Sini. Tepuk tangan, Bu. Iya. Satu lagi perempuan. Sini sayang. Gak apa-apa kita girang-girangin bocah ya Pak ya. Iya. Ini lengkap soalnya bocahnya ada, yang kakek-kakek ada, nenek-nenek ada, ibu-ibu. Ada. Yang perawan mana ini? Ada. Untung nyangkut di tali ya di Tepuk tangan. Pak Ustadz mau tanya, namanya siapa? Saka. Saka. Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Ibu Nun. Bu Nur. Ada ibunya? Oh, mana? Oh ya tadi yang bilang masak jengkol gitu. Saka. Masya Allah. Saka tadi apal nggak? Anak-anak Nabi bisa apal? Masya Allah. Anak-anak Nabi ada orang 7 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdullah, pamannya bernama Abu Thalib. Luar biasa. Wah, Pak RW bisa Pak RW? Mana Pak RW? Pak RW nya ngumpet ini. Coba. Nah, ya, Pak Ustadz mau tanya, ya. Coba kamu baca surat Al-Fil. Surat apa yang hafal? Yang hafal? Hah? Surat An-Nas hafal? Surat ya, baca. Ayo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, sodako. Allahul azim. Masya Allah. Nah, ya, tadi sudah baca surat An-Nas. Tadi Saka baca. Oh, dia lupa. Nabi. Mau hadiah nggak dari Pak Ustadz? Ya, maling-maling gimana gitu ya. Mau duitnya? Mau anaknya? Mau nggak? Mau bilang. Mau duit nggak? Ya udah nih Pak Ustadz bagi duit nih. Goceng.
Iya. Maunya berapa? 100.000. Ini bocah ada berapa ini? Kalau jamaah semua 100.000 lah habis kita. Biasa kayak bukan niat ini buat kamu ya. Masya Allah. Iya, ntar dulu lihat ada apa kagak ini doang. Oh, kalau Ustaz mana? Oh ada kak itu ada. Ya, iya. Dulu ada kak, tenang kak, tenang wae, jangan nangis. Iya, ini ada nih kak, ini ada. Bisa COD-an nggak? Utang dulu dah. Transfer. Iya. Nih Pak Ustadz kasih. Jadi nanti ini buat Saka berdua. Ustadz kasih 50. Kamu 50. Ibu pada melotot semua kak. Bu, ini berapa bu? 100.000. Pegang mah. Bagi 2 ya. Cium Bagi 2 ya. cium tangan. Iya, bagi 2. Cium tangan. Iya. Nah, bilang. Makasih. Kasih. Ya udah ambil deh dompetnya deh tuh. Nggak apa deh. Iya. Aduh ya Allah ya Rob. Nih. Bagi 2, 50. Ya. Kamu mau nggak? Mau. Nanti bagi 2 ya. Pak, ini contoh anak kita baru maju aja udah luar biasa. Betul apa betul? Lah, kadang-kadang bapak-bapak baru dikasih mic aja udah lu beda. Teh, lu yang ngomong apa? Lu yang baca doa, lu bewe. Kan udah bisa. Enggak, lu aja bete. Itu muter-muter itu. Ya, nak nih pegangnya. Pegang. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Berdua. Salim. Lagi. Iya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, udah turun. Iya. Jadi mau minta duit lagi kan? Kan udah dibagi. Bu. Ini tema meneladani tentang perilaku Rasulullah. Kalau kita bilang Rasulullah akhlaknya itu Quran teorinya. Makanya Allah menciptakan Rasulullah sebagai bentuk jasadnya manusia. Karena kenapa? Kalau kita manusia, maka harus dicontohkan sama sosok manusia. Makanya Rasulullah itu manusia, tapi bukan sembarang manusia. Betul apa betul? Betul apa betul? Rasulullah tidur, Rasulullah makan, tapi makan Rasulullah dikit, tidur Rasulullah dikit. Beda sama kita. Kalau kita makan Banyak. tidur Banyak. Rasulullah tidur tapi hatinya tidak tertidur. Betul apa betul? Betul apa betul? Itu Rasul. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, bahkan keringatnya Rasul jadi obat. Bu, oh iya tadi tim Marawis. Mana tim Marawis? Oh iya lagi mojok baik tim Marawis. Kita doain tim Marawis mudah-mudahan selalu sehat walafiat, berkah, dapat syafaat Rasulullah, mudah-mudahan masuk surga beserta Marawis-Marawisnya. Begitu juga tukang son. Mana tukang son? Nah, tukang son mana tukang son? Ya, tukang son mudah-mudahan juga kita doakan sehat selalu, mudah-mudahan dapat syafaat Rasul, mudah-mudahan masuk surga beserta son-sonnya. Bu, udah sampai mana tadi ya? Son. Tadi kalau saya ingat keringat Rasul jadi makanya kalau Rasulullah keringetan sahabat berebut, Pak.
Ada sahabat berebut keringat Rasulullah. Habis direbut, itu keringat Rasul diperes, diminum jadi obat. Masya, saya juga sama. Ini saya keringetan, dilap, diperes, diminum. Lah insya Allah IGD. Dari mana ya Rob? Dari mana cerita ini? Kalau kita lihat sejarah Rasulullah, ketika beliau ada di sebuah goa yang dinamakan goa apa Bu? Gua Hira, gua Sur. Ketika Abu Bakar sedang terkena sengatan binatang, Abu Bakar nangis saking gak mau bangunin Rasul. Ditahan Bu, ditahan. Saking lihat wajahnya Rasul udah capek dengan kelakuan orang-orang kafir Quraisy. Sampai di situ Abu Bakar nahan nangisnya, ditahan airnya, air mata Abu Bakar netes ke pipinya baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah terbangun melihat, kenapa engkau menangis? Mada tabki ya Abu Bakrin? Kenapa engkau menangis ya Abu Bakar? Enggak Rasul, enggak kenapa-napa. Saking nahan sakitnya sengatan binatang tersebut, sampai akhirnya ditanya, kau jujur Abu Bakar, kenapa? Sampai kau enggak mau bangunin aku? Ya Rasul, saya disengat binatang. Ini binatang yang nyengat enggak tanggung-tanggung. Model kalajengking. Ini kalajengking Arab kan rada beda Pak, tahu sendiri. Bisa jadi kalajengking Arab mah jumbo-jumbo, palanya gede. Begitu Bu, jumbo, palanya gede. Jumbo, palanya gede. Jumbo, palanya gede. Jumbo, palanya gede. Ketika dilihat, akhirnya Rasulullah tunjukkan, cuman diludahin, tiba-tiba sembuh lukanya dari sengatan binatang. Masya, saya juga sama Bu. Kalau ada yang luka, insya Allah saya ludahin. Mudah-mudahan makin borok. Maka kalau ada yang bilang Rasul itu manusia, memang, tapi manusia yang sangat luar biasa. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli Muhammadin wa dawa wa abda wa nuril wa diya wa ala wa sahbihi. Bu, boleh saya minum dulu? Boleh nggak? Boleh. Iya, maaf. Air putih lagi. Mau dikira gua dukun sembur apa ya? Tapi sehat ya Bu ya. Insya Allah saya bening banget tuh Bu. Ikan cupang kok hidup di sini. Izin ya Bu, boleh minum dulu ya. Enak, adem. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ngumpul di sini dalam rangka Maulid Nabi.
Jadi kalau kita lihat, ini Masya Allah Bu, maafin, saya belum pulang-pulang ini. Malum cowok panggilan. Dari kemarin belum pulang-pulang. Ya, Masya Allah. Makanya ustadz-ustadz kita bulan mulutnya insya Allah berkah. Ya, saya berkah banget Bu, sampai punya kulkas nggak bisa ditutup. Oh, punya kulkas sampai nggak bisa ditutup. Bukan kebanyakan berkat, engselnya rusak. Jadi kalau kita bicara akhlak Rasul, kita nggak bisa ngikutin 100% akhlaknya Rasul. Kenapa? Rasul kalau makan itu kalau dia nyelam, bahasa kita apa sih namanya ya? Nyelam makanan, ngunyah. Ngunyah, kira-kira berapa kali Rasul kalau ngunyah? 33 kali. Sekarang saya mau tanya, Pak RW kalau ngunyah makanan berapa kali Pak RW? Hah? Kagak dipapak? Langsung ditelen? Lah coba itu. Jadi kalau kita ngikutin sunnah Rasul 100% nggak mampu. Minimal salah satu yang dikatakan tanda cinta sama Rasulullah adalah bagaimana bisa meniru. Apa itu? Minimal bisa dawamin setiap perbuatan kita baca doa. Mau tidur baca, mau makan baca, habis makan baca, keluar rumah baca, mau sekolah baca. Betul apa betul? Maka ini salah satu yang bisa kita lakukan. Makanya kalau kita lihat kalimat-kalimat yang baik ketika seorang itu selalu dia dawamkan dalam perbuatan yang baik, insya Allah salah satu tanda orang yang dimana dia cinta sama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kalau kita lihat Rasulullah gak pernah marah, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu cinta, bahkan cintanya melebihi yang lain. Gak mikirin masalah keluarganya, tapi yang dipikirin ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Mikirin kita. Makanya kata Rasul, kenapa kau pikirin umat? Ketika nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mau dicabut nyawanya, Rasul minta, ya Rabb, jaminan apa untuk umatku? Jaminan apa untuk aku? Akhirnya disampaikan bahwasannya aku haramkan surga bagi nabi yang lain sebelum engkau ya Rasulullah masuk lebih awal, dan aku haramkan surga bagi umat yang lain sebelum umatmu masuk lebih awal. Masya Allah, saking cintanya sama kita. Makanya wajar kalau kita ngadain maulid. Kenapa? Karena bentuk cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satunya. Maka di dalam maulid Nabi banyak ada dibacain rawi, dibacain Quran, baca solawat, ada ilmu pengetahuan. Betul apa betul? Bahkan ajang silaturahim. Betul apa betul Bu? Maka jelas dengan acara maulid Nabi di sini adalah bentuk tanda cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, salah satu tanda cinta sama Rasul sering nyebut namanya. Makanya kalau kita lihat sekarang ini, maaf, kenapa ketika kita baca solawat banyak modelnya, banyak lagamnya? Bener apa bener? Bener apa bener? Ada tuh lagam-lagam yang bagus. Seperti tadi, bila ingin melihat Nabi, diganti dengan sholawat. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh.
Bahkan saking luar biasanya sholawat, orang dia dalam keadaan gak berwudu masih boleh bersolawat. Walaupun tuh perempuan dalam keadaan haid, dia bersolawat masih diterima sama Allah Subhanahu. Makanya besok banyakin baca sholat. Ibu lagi masak tempe baca sholat, bikin lagi ngepel baca, nyuci baju lagi baca sholawat. Boleh nggak sholawat di kamar mandi? Pak boleh nggak? Pak boleh nggak? Bu boleh nggak bu? Di kamar mandi boleh nggak sholawatan? Boleh nggak? Kagak boleh. Kagak boleh kamar mandi sholawatan. Bolehnya dalam hati. Boleh nggak dalam hati? Boleh. Tapi kalau dibaca kenceng jangan. Lah lagi buang hajat lagi sholatullah salamullah ala toha rasulil. Nggak boleh. Tapi bolehnya dalam hati. Bahkan Siti Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, kalau aku lagi ada di hammam, apa yang aku harus lakukan? Banyak-banyak ingat Allah, banyak-banyak ingat. Makanya kita mau masuk kamar mandi ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal wal khaba'is. Duduk datuh, niat istinja. Niatnya di mana? Dalam hati. Kok dalam hati? Bisa. Mulut bisa bicara, hati juga bisa bicara. Betul apa betul? Betul apa betul? Ibu ngelihat saya, tapi saya nggak bisa baca hati ibu. Benar apa benar? Mulut bisa bersuara, tapi hati juga bisa bicara. Benar apa benar? Saya kan nggak tahu yang di belakang. No Ustadz, dari tadi kita nggak tahu. Saya tahu hati ibu nggak tahu. Lisan bisa bicara, hati pun juga bisa bicara. Maka jangan sampai antara lisan sama hati nggak sesuai. Maka disinilah ketika kita mau niat, boleh dalam hati. Nawaitu istinja'a minal bauli wal goiti fardon lillahi ta'ala. Dalam hati. Boleh nggak di dalam hati? Boleh. Yang penting tidak diucapkan secara lisan. Kagak boleh lagi buang hajat. Nawaitu istinja'a minal bauli wal goiti fardon lillahi ta'ala. Tapi kadang-kadang kita lupa, maaf, di kamar mandi kebanyakan jadi artis kamar mandi. Sampai gayung dia nyanyiin. Kan ku titipkan dia. Lah di kamar mandi. Lanjutkan perjuanganku untuknya. Kan ku terima dengan aku bukan hafal semua. Maka jelas Rasulullah udah ngajarin tuh, dalam Islam setiap perlakuan yang baik diniatkan baik, maka insya Allah jadi baik. Makanya Bu, kalau kita bicara akhlak Rasul, yuk mudah-mudahan kita bisa perbaiki ini. Apa minimal yang tadi, perbanyak baca sholat. Bahkan saking luar biasanya sholawat dijadikan rukun sholat. Adanya di mana? Ketika kita tasyahud akhir. Di tasyahud awal ada sholawat, di tasyahud akhir ada sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina. Ayo baca sama-sama. Allahumma sholli wa ala alihi kama sholaita wa ala alihi
wa barik ala wa ala alihi kama barakta wa ala alihi fil alamina. Saking luar biasanya sholawat Allah jadikan rukun sholat. Maka jelas dalam satu kitab Tanqihul Qaul dikatakan oleh Imam Nawawi, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama hijabun hatta yusalliya alayya fa idza shalla alayya in kharaqa dzalikal hijab wa rufi'at du'a. Setiap doanya orang beriman pasti ada hijab di situ. Ketika dia tidak menyebutkan nama Rasulullah, tidak menyebutkan nama Muhammad, tidak berselawat kepada Muhammad, maka niscaya tidak terbuka itu hijab. Sampai dia menyebut namaku, maka diangkat dan dibukakan hijab tersebut untuk dikabulkan doanya. Makanya kalau kita doa, awali istighfar, awali sahadat, awali dengan sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Alangkah indahnya hidup andai dapat ku tatap, yang pasti mengalir air karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup andai dapat ku tatap, yang pasti mengalir karena pancaran ketenanganmu. Semua yuk. Ya Rasul, tak pernah ku tatap. Ya Rasul, kami rindu sama Rasul ya, Bu, rindu sama Rasul, Pak, rindu sama Rasul, pengen sama Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua ini bisa nanti mendapatkan syafaat Rasulullah, mudah-mudahan masuk surga. Amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Bu, makanya kalau ibu pusing banyakin sholawat. Ini kan kadang-kadang ibu-ibu ngeluh mulu sama laki kagak punya duit, mentang-mentang lakinya ngojek ngomong, bang tiap hari gue dikasih gocap mulu gocap, belum pernah abang ngasih saya juta-jutaan. Laki udah puyeng bu, mikirin ibu, udah kemana tahu jumpal balik, nyari duit, pala jadi kaki, kaki jadi pala. Lah luar biasa itu lakinya pusing, saking pusing-pusingnya besok dia pulang ke rumah, dia bilang ke istrinya, Neng, ini abang bawa duit berapa? 7 juta. Bener bang, bener. Motor jual. Dari mana bang? Motor gua jual. Tapi insya Allah ibu-ibu sini mah kagak beda. Tapi insya Allah ibu-ibu mah rata-rata awet mood. Kenapa? Ibu-ibu mah kadang-kadang resebat sama ngaji. Senin ngaji, Selasa Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kondangan. Kadang-kadang Masya Allah Senin sampai seminggu seragamnya lengkap. Yang puyeng kan laki. Iya. Benar apa benar? Benar. Wah, Senin bajunya putih, semua putih mirip kayak pocong. Selasa ganti warnanya pink, pakai jilbabnya pakai bergok miring-miring bagaimana begitu. Kadang-kadang udah nyiapin tasnya gede banget, bilang sama lakinya, bang gua mau ngaji, entar kalau cuaca rada mendungan lu angkatin jemuran. Akhirnya dibawa jalan nih
Kan kebanyakan ibu-ibu ngaji, kebanyakan sholawat. Isinya sholat mulu pak. Bener. Mulai ngaji jam 7 tuh. Keluar dah tuh suaranya. Ibu-ibu, yo nih ngaji. Ayo kita ngaji. Ini malu dari ngaji. Ditungguin nih, ayo. Udah jalan. Mererot dah tuh. Bawa tas. Belum bawa bingkisan. Belum bawa apa. Udah jalan buru-buru kena tai lancung. Udah rapi nih. Kena tai lotok. Tahu tai lotok? Tahu. Tai lotok. Tai lotok. Udah kena pakai dicium lagi. Ini kan kadang-kadang lucu. Udah kena tai ayam dicium. Bau. Ya elah tai ayam kayaknya. Wah bener mah bau goblok. Ton tai ayam pakai dicium. Datang pengajian sambil nungguin jamaah. Ya Rabbi bil Mustafa bening maka wa lana ya wasi'al. Ibu-ibu, hari ini ada pengajian. Yang masih di rumah yuk ngumpul sama-sama kita ngaji. Ya Rabbi bil balik maka waghfir lana ya wasi'al. Ibu-ibu yang di rumah lagi ngomong, emang gua tahu ini hari ngaji, tapi pala gua lagi pusing baik. Emang di rumah lagi banyak cucian, ini cucian banyak banget. Balas lagi, ya Rabbi bil balik maka waghfir lana ya wasi'al. Lagi sholawat dari jam 7 sampai jam 9. Yang datang baru 3. Ini yang datang mana? Si Encum mana Encum? Ntar katanya nyusul kok. Ya udah dah, kita sambil nunggu jamaah kita sholawatan lagi be ya. Iya. Salatullah ala toha. Salatullah ala yasin. Tawasalna wabil hadi wa kulli muza bi ahlil bad. Sampai jam 10 datang lagi 3 orang, enggak 6 orang. Ini yang lain mana ini? Belum pada datang. Emang apa? Yang atuh lagi nganterin bocahnya sono. Yang atuh lagi kagak tahu ini. Datang, udah kita lanjut sholawat lagi Beyo. Sholawat lagi. Ya Rabbi bil balik mako waghfir lana ya wasi'al. Lihat lagi jam 11. Ini belum pada datang juga nih. Udah kita sholawatan lagi yuk, sholawatan lagi yuk. Yaudah, sholawatin. Wujud kidam bako lil hawa qiyamuhu wadaniyat ilmun hayat qadiran aliman basiron. Udah johor ini, dah berhubung udah johor kita tutup baik. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya akhirnya isinya sholawatan semua. Dia ngomong, ibu-ibu, bapak-bapak, ayo kita ngaji. Karena ngaji perintah Nabi, gua sumpahin lu mati jadi memedih. Saking kagak ada yang ngaji pak. Tapi masya Allah, insya Allah nih masjid yang ada di As-Salam, saya yakin rajin ngaji semua, rajin sholat semua. Saya yakin nih pintu masjid jam 3 belum bisa masuk, saking udah luar biasanya. Jam 3 sampai kagak muat. Jam 3 udah nggak bisa masuk. Jam 3 udah nggak bisa masuk. Jam 3 udah nggak bisa masuk. Dikunci. Bu, maka kalau kita ingat orang tua kita dulu, masya Allah gak pernah lepas sama sholawatan. Lagi ngandung baca sholat, betul apa betul? Tuh anak dipegang-pegang, dung indung kepala, hujan sini, anak siap.
melirik sandung. Enak kalau pakai seni. Pakai seni enak gak bu? Enak, apalagi ada marawis. Salatullah Salatul tawasal ya Rabbi bil Mustafa. Ngomong Siti, Siti, tabu Siti. Makanya tepuk tangan buat marawis. Bu, tuh belajar marawis susah bu, sampai kapalan pak, susah pak. Makanya marawis tuh mukulnya kenceng banget pak. Wah. Ini yang laki-laki kudu hati-hati sama yang bisa marawis. Saya takut dipraktekin di kamar, habis kita. Bu, boleh nggak pakai seni? Boleh. Boleh pakai marawis, boleh pakai hadroh. Kenapa? Karena kita hadirkan ila hadratin Nabi, kehadiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang tua kita dulu pakai beduk bu, karena dulu belum ada speaker. Tek 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 tek. Tek 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 tek. Sholat apa? Maghrib. Kalau yang bunyi ini tek 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 tek. Sholat apa? Zuhur, asar, isya. Yang begini nih tek 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 tek. Tek tek tek. Apa tuh? Subuh. Kalau ini apaan? DJ takbiran begitu lagi DJ takbiran. Artinya apa? Itu seni. Makanya ketika diajarkan oleh ulama kita al-muhafazatu ala qadhimi shalih wal ahdu bil jadidil aslah, mempertahankan tradisi yang diajarkan orang tua kita dulu tanpa merubahnya dan juga tanpa menghilangkannya, tanpa juga kita melakukan sesuatu yang baik yang tujuannya untuk kemaslahatan bagi kita semua. Masya Allah. Ini makanya ada mic. Kenapa? Biar gampang. Yang anak muda mulai besok ayo ajan masjid, ajan. Begitu juga jangan sampai masjid isinya orang tua mulu. Jangan sampai di masjid isinya aki-aki, gelar karpet aki-aki, nabu beduk aki-aki, yang nguras kolom aki-aki, yang ajan aki-aki, yang komat aki-aki, jadi imam aki-aki, yang doa aki-aki, yang mati mulai besok kita ciptakan generasi. Apalagi tadi kita bangga sama anak-anak kita. Masya Allah, mereka ini generasi yang akan datang, yang meneruskan kita semua. Oleh sebab itu, yuk sama-sama kita memperbanyak baca sholawat. Yang terakhir, jangan pernah lupa sama mukjizat Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Kenapa? Karena Quran itu adalah mukjizat baginda Nabi Muhammad. Maka orang yang sayang cinta sama Rasul
jangan pernah lepas sama Al-Quran. Lalu bagaimana caranya? Ngaji sama guru. Kata Al-Imam Ibnu Syirin, dalikal ilmu din pangzuru amman takhuduna dinakum. Kalau kamu cari ilmu agama, maka carilah ilmu agama tersebut kepada para guru yang sanadnya nyambung sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau ngaji tanpa guru, pasti nanti gurunya setan. Kalau andaikan di sini banyak ustadz, banyak kiai, belajar sama guru-guru kita, karena guru-guru kita insya Allah sanadnya nyambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar apa? Biar jangan sampai salah paham. Karena kenapa? Karena Al-Quran tersebut adalah mukjizat yang dimana nanti diwariskan oleh siapa pewarisnya? Pewarisnya adalah para ulama, para guru-guru kita. Maka oleh sebab itu kita berharap mudah-mudahan guru-guru kita sehat semua, amin. Mudah-mudahan guru-guru kita berkah semua, amin. Mudah-mudahan guru-guru kita selalu bermanfaat ilmunya buat kita semua, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bu, makan ketupat dibelah 4. Cakep. Kurang kompak. Makan ketupat dibelah 4. Cakep. Makan ketupat dibelah 4 dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat syafaat, amin ya Robbal, amin ya Robbal. Si Fatima makan tebu, Cakep. yang metikin Bang Udin. Cakep. Nih ibu-ibu semuanya cantik-cantik, mirip kayak si Andin. Cakep. Girang amat. Bu, mudah-mudahan ibu sehat semua ya Bu. Mudah-mudahan ibu selalu berkah. Bapak-bapaknya juga mudah-mudahan di kampung makin kompak ya Pak. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki akhlak kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa semuanya lancar, utang kita semua lunas. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Robbal. Amin ya Robbal. Dah, mudah-mudahan segini baik. Ya, doain saya ya Bu ya. Bu. Emang sampai jam berapa? Jam 2. Hah? Jam 1. Jam 2. Udah. Ya, Ustadz dari kemarin cariin bini. Bini Ustadz udah bilang, Abi kagak pulang-pulang. Ya, mirip kayak Bang Toib. Ya, Bu. Apa aja tadi yang saya sampaikan? Bini. Apaan tadi? Hah? Yang pertama, kalau cinta sama Nabi maka minimal ikuti alak Nabi, sering baca doa. Yang kedua, banyak baca sholat. Yang ketiga, apa yang ketiga? Apa yang ketiga? Baca Quran, ngaji sama guru yang sanadnya nyambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita nanti bakalan mati. Kalau udah mati baru datu terasa rugi. Tapi kalau insya Allah umat Rasul, insya Allah semua pasti masuk surga. Cuman ada yang kagak mau masuk surga. Kalau andaikan sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, sholawatnya rajin, tenang Bu, tenang. Ketika ditanya marrabbuka, kita udah biasa dawamin sholat. Allahu Akbar. Ditanya lagi man nabiyuka, kita udah biasa baca sholawat. Allahumma sholli ala, di dalam sholat udah ada. Kalau ditanya lagi ma imamuka, man imamuka, kita di dalam sholat udah banyak baca Al-Qur'an. Betul apa betul? Betul apa betul? Jangan sampai
baca Quran. Orang tua nggak bisa ngaji, anak nggak bisa ngaji. Giliran ditanya surat Al-Kafirun bener-bener keder. Baca surat Al-Kafirun lagi, wala anak wala antum, wala antum wala anak, wala anak wala antum wala anak wala. Nah akhirnya bingung, ini bocah keder baca Al-Kafirun. Lakum dinukum waladolin. Kalau anaknya bisa ngaji, Bu, saya dapat PR nih dari ustazah. Apa nak? Hukum alif lam samsiah. Kata ibunya, nih huruf alif lam samsiah. Kalau ada lam yang bertasdid bertemu huruf samsiah, maka ini dibaca huruf alif lam samsiah. Hurufnya ada 14. Ta da dib zar roza sin sin sod do to zo lam nun. Apaan Bu? Bu. Nun baik. Ini hukumnya apa? Ijhar komariah. Kalau ada lamnya dibaca ketemu huruf komariah. Hurufnya apa aja? Ibki hajjaka wahob akimah. Enak kan? Ibu ustazah ya. Yang girang siapa? Yang girang kita, yang bangga kita. Betul apa betul? Jangan sampai bapak ditanya, Pak, kasih tahu saya huruf alif lam komariah. Emang komariah orang mana? Depok. Dia nanya orang komariah orang Cimanggis. Jangan sampai naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini kita bisa mencetak generasi yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan masyarakat semua di sini makin kompak, masjid kita makin berkah. Amin ya robbal alamin. Pesan Rasul, apa kata Rasulullah? Yang paling penting adalah salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia ada di lisannya. Lisan tidak punya tulang, makanya kadang-kadang lisan bisa sering kita ketelepasan. Betul apa betul? Betul apa betul? Kadang-kadang kita masih ngaji, masih ngomongin orang. Bener apa bener? Bener apa bener? Datang ke pengajian, ngelihat ada teman kita mentang-mentang punya emas baru, diomongin. No lihat, lihat. No lihat. Siapa? Si Romlah. Itu ngapa? Itu pakai emas baru. Kalau tahu dari tadi bunyi baik, kerinting. Lu ngeliat dari mana? Tadi tuh jalannya udah begini baik tuh. Kalau bisa lihat, lakinya cerita sama gua. Emang apa? Itu boleh ngutang-ngutang itu. Kok bisa tahu? Temennya ngomong, ya kan gua tetangganya. Ngomong lagi yang satu, belah gua amat tuh bocah. Pakai emas begitu banyaknya. Ngomong lagi, iya, udah gitu seragam baru lagi. Tahu nggak tuh seragam? Warnanya sama semua. Iya. Lu tahu nggak? Udah lunas belum? Ngutang kali ya? Emang beli di mana? Di Tanah Abang. Akhirnya ujung-ujungnya kita kadang-kadang masih ngaji, tapi kadang-kadang kita masih sering ngomongin orang. Ini salah satu bentuk yang harus kita rubah. Karena Rasulullah akhlaknya luar biasa. Rasul dihina, dicaci maki oleh seorang Yahudi buta, tapi Rasulullah tetap nyuapin. Rasul nggak marah. Sampai akhirnya diganti sama Abu Bakar. Abu Bakar nyuapin, rada lain. Akhirnya Yahudi buta berkata, ini siapa yang nyuapinku? Kau bukan Rasulullah, kau bukan sama seperti yang kemarin. Abu Bakar netesin air mata. Yang kau tahu, yang nyuapin kamu itu adalah Rasulullah, yang sering kamu hina, yang sering kamu caci maki. Yang kamu hina di depanmu itu adalah Rasul. Dari situ Yahudi buta berkata dan menangis, ya Roh, ternyata Rasulullah akhlaknya luar biasa. Padahal aku sering hina, sering aku caci maki, tapi masih diberi makan untuk aku. Maka mulai detik ini aku ucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah mampu menyebarkan agama Islam berkat akhlaknya. Inilah yang disebut uswatun hasanah rahmatan lil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Bu, udah ya.
Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau banyak kesalahan, banyak kata-kata yang salah. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sampai subuh ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.